Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yasni Nur Alif Ramadansa dari kelompok 1. Nama saya Reni Tede. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahmawati Susialo. Perkenalkan, nama saya Angela Nguyut. Perkenalkan, nama saya Dendrai Baware. Nama saya Yusniati Manande. Perkenalkan, nama saya Marcelino Gombo. Nama saya Novalina Mamadoa. Perkenalkan, nama saya Norika Baris. Perkenalkan, nama saya Maria Pelesir dari. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi makro yang terbagi atas dua, yaitu pengertian ilmu ekonomi makro dan perkembangan ilmu ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi makro terbagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan. Sedangkan perkembangan ilmu ekonomi makro terbagi atas dua, yaitu teori ekonomi klasik dan teori ekonomi Keynes. Saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi makro. Dikutip dari buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 2018, karya Tamrin, ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berseimbangan. Tujuan ilmu ekonomi makro: menciptakan lapangan pekerjaan, produksi dalam negeri yang tinggi, ekonomi yang stabil, neraca pembayaran seimbang, pendapatan penduduk yang merata. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan dalam ekonomi makro ada 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Dan yang kedua, kebijakan moneter, kebijakan yang berfungsi mengatur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia. Selanjutnya, teori ekonomi klasik. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, asal-muasal gagasan yang menjadi dasar berkembangnya ilmu ekonomi adalah Adam Smith pada tahun 1770 yang merupakan pendiri atau pelopor kaum klasik yang pendekatannya terdapat pada produsen. Teori klasik menunjukkan bahwa suatu negara tidak boleh intervensi atau tidak adanya intervensi dari pemerintah mengakibatkan keseimbangan ekonomi yang berasumsi bahwa yang terbaik akan muncul. Ekonomi klasik yang beranggapan invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, berarti pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun. Selanjutnya, pasar barang. Yang pertama, menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau cleaning market, atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, jika pada suatu waktu terjadi kekurangan atau kelebihan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Tentang tenaga kerja. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja atau halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan adanya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori Keynesian. Nah, teori ini muncul sejak peristiwa Great Depression yang terjadi pada tahun 1930
29 sampai 1933 yang awalnya terjadi pertama kali di Amerika Serikat. Nah, peristiwa Great Depression ini mengakibatkan banyak negara besar yang mengalami permasalahan besar dalam bidang ekonomi. Dari peristiwa Great Depression ini, muncullah revolusi Keynes yang ditandai dengan terbitnya buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936, karya seorang ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes. Selanjutnya, dasar filsafat teori Keynes. Inti dari teori Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Pemerintah harus lebih banyak melakukan campur tangan secara efektif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dipercaya kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Full employment hanya dapat tercapai dengan tindakan-tindakan terencana, bukan datang dengan sendirinya. Terima kasih. Pasar barang. Menurut Keynes, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian pendapat tersebut ditabung atau saving. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang atau jasa kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang atau penawaran. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynes, pengangguran bisa terjadi terus-menerus. Ada 3 macam pengangguran, yaitu yang pertama, fractional unemployment, yang kedua, seasonal unemployment, dan yang ketiga, institutional unemployment. Selanjutnya adalah pasar uang. Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kebutuhan transaksi atau transaction motive, yang kedua kebutuhan untuk berjaga-jaga atau reflectionary motive, dan yang ketiga adalah kebutuhan berspekulasi atau spekulatif motive atau investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, diucapkan terima kasih.